Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, ikhtiar lingkungan rumah sakit untuk terhindar dari berbagai macam virus dan juga mikroorganisme berbahaya menjadi sebuah keharusan. Ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membersihkan ruangan maupun benda di dalamnya agar terhindar dari zat berbahaya maupun mikroorganisme dan zat berbahaya lainnya. Dan kegiatan tersebut akrab dikenal dengan dekontaminasi. Dan berikut akan kami sajikan dekontaminasi langkah-langkah membersihkan ruangan di lingkungan rumah sakit sesuai dengan protokol saat pandemi COVID-19. Agar staf kebersihan dapat melakukan tata cara dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Langkah pertama, memastikan persiapan terkait petugas dan alat yang dibutuhkan diantaranya adalah 1. Masker bedah atau masker N95 2. Gaun atau coverall hazmat 3. Sarung tangan rumah tangga 4. Pelindung mata atau goggles atau face shield 5. Sepatu boots atau sepatu tertutup atau cover shoes. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah 1. Kain lap bersih 2. Wadah berisi cairan deterjen 3. Wadah berisi air bersih 4. Wadah berisi klorin 0,05%. 5. Kain pel bersih. Setelah petugas memastikan kelengkapan alat pelindung diri dan alat yang dibutuhkan, maka proses dekontaminasi dapat dilaksanakan dengan sejumlah tahapan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Kamar pasien saat masih ada pasien. Pertama, melakukan proses dekontaminasi ruangan dengan ketentuan di dalam ruangan atau kamar tersebut masih terdapat pasien di dalamnya. Maka, prosedur yang dilakukan adalah memulai pembersihan dan disinfeksi permukaan dengan cara mengelap. Dalam ketentuan ini, petugas dilarang menyemprotkan bahan disinfektan langsung ke permukaan benda, melainkan ke permukaan lap terlebih dahulu. Dalam prosesnya, seluruh permukaan lingkungan ruangan menggunakan cairan deterjen yang kemudian dibersihkan dengan air bersih, serta selanjutnya menggunakan klorin 0,05%. Selanjutnya, melakukan pengempelan ke seluruh permukaan lantai ruangan menggunakan cairan deterjen, kemudian bersihkan dengan air bersih, dan setelahnya menggunakan klorin 0,05%. Adapun urutan pelaksanaan dilakukan mulai dari permukaan yang jarang disentuh ke permukaan yang sering disentuh. 2. Kamar pasien saat tidak ada pasien. Adapun terkait ketentuan protokol dekontaminasi ruangan atau kamar di saat tidak ada pasien, maka proses dekontaminasi dilakukan dengan segera saat pasien pulang atau pindah ruangan. Dan terkait prosesnya juga ditekankan dapat dilakukan sesuai urutan, yakni diawali dengan permukaan yang tidak sering disentuh, permukaan yang sering disentuh, buang limbah dan lepas linen, bersihkan dan disinfeksi tempat tidur secara menyeluruh. Adapun dalam proses dekontaminasi mengaplikasikan disinfektan ke permukaan lingkungan secara rutin di dalam ruangan dengan penyemprotan atau fogging tidak direkomendasikan. Selain dekontaminasi ruangan di lingkungan rumah sakit, standar operasional prosedur terkait COVID-19 di rumah sakit juga mengatur tentang dekontaminasi ambulans yang erat kaitannya sebagai fasilitas kesehatan. Dan berikut tata laksana dekontaminasi ambulans sesuai dengan standar operasional prosedur. Seperti biasa, dalam proses dekontaminasi hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Sarung tangan rumah tangga, masker bedah, pelindung mata atau kacamata Google, face shield, pelindung kepala atau nurse cap, coverall, sepatu boot, kain lap bersih, cairan deterjen,
cairan disinfektan berbahan dasar klorin 0,05%. Setelah petugas memastikan kelengkapan alat pelindung diri dan alat yang dibutuhkan, maka proses dekontaminasi dapat dilaksanakan dengan sejumlah tahapan sebagai berikut. Namun, sebelum mengawali proses dekontaminasi, petugas berdoa dengan membaca lafaz basmalah dan cuci tangan sebelum bekerja. Tahap pertama dekontaminasi ambulans adalah disinfeksi dan bersihkan seluruh permukaan yang kontak dengan pasien menggunakan air mengalir dan deterjen. Dalam prosesnya juga ditekankan agar tidak dilakukan dengan penyemprotan. Selanjutnya, lakukan pengeringan dengan kain lap bersih. Setelah dipastikan kering dan bersih, lakukan disinfeksi dengan larutan berbahan dasar klorin 0,05% ke bagian permukaan yang kontak langsung dengan pasien. Tahap selanjutnya yaitu membuka seluruh jendela dan pintu belakang ambulans selama 15 menit untuk proses delusi atau pembersihan udara. Setelah selesai, tutup kembali pintu dan jendela dan ambulans siap digunakan kembali. Selanjutnya, petugas melepas alat pelindung diri atau APD yang dikenakan dalam proses dekontaminasi ambulans. 2. Bersihkan peralatan setelah digunakan dan dilakukan penyimpanan setelah membersihkan dan menyimpan peralatan yang digunakan untuk proses dekontaminasi. 3. Desinfeksi APD yang akan digunakan kembali. Sepatu boot, sarung tangan rumah tangga. Sesuai protokol APD yang digunakan sebelumnya agar disinfeksi agar dapat digunakan kembali. Dan ini sesuai dengan protokol dekontaminasi APD reuse diantaranya untuk sepatu boot dan sarung tangan rumah tangga. 4. Cuci tangan setelah bekerja. Terakhir, kembali cuci tangan setelah rangkaian proses dekontaminasi selesai. 5. Ditutup dengan membaca lafaz hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pelayanan kesehatan, ikhtiar menjamin lingkungan rumah sakit terbebas dari sebaran atau penularan virus maupun mikroorganisme berbahaya menjadi sebuah keharusan. Ikhtiar tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui proses pembersihan ruangan atau benda di dalamnya, untuk menghilangkan zat pencemar seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya lainnya. Kegiatan ini akrab dikenal dengan proses dekontaminasi. Protokol dekontaminasi terbagi dua, yaitu ruangan dan ambulans. Berikut protokol dekontaminasi di lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk mengatur tata cara staf kebersihan, khususnya ruangan yang digunakan perawatan kasus COVID-19. Langkah pertama, memastikan persiapan terkait petugas dan alat yang dibutuhkan, diantaranya adalah 1. Masker bedah atau masker N95. 2. Gaun atau coverall hazmat. 3. Sarung tangan rumah tangga. 4. Pelindung mata atau goggles atau face shield. 5. Sepatu boots atau sepatu tertutup atau cover shoes. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah 1. Kain lap bersih. 2. Wadah berisi cairan deterjen. Wadah berisi air bersih. 4. Wadah berisi klorin 0,05%. 5. Kain pel bersih. Setelah petugas memastikan kelengkapan alat pelindung diri dan alat yang dibutuhkan, maka proses dekontaminasi dapat dilaksanakan dengan sejumlah tahapan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Kamar pasien saat masih ada pasien. Pertama, melakukan proses dekontaminasi ruangan dengan ketentuan di dalam ruangan atau kamar tersebut masih terdapat pasien di dalamnya. Maka, prosedur yang dilakukan adalah memulai pembersihan dan disinfeksi permukaan dengan cara mengelap. Dalam ketentuan ini, petugas dilarang menyemprotkan bahan disinfektan langsung ke permukaan benda, melainkan ke permukaan lap terlebih dahulu. Dalam prosesnya, seluruh permukaan lingkungan ruangan menggunakan cairan deterjen yang kemudian dibersihkan dengan air bersih, serta selanjutnya menggunakan klorin 0,05%. Selanjutnya, melakukan pengempelan ke seluruh permukaan lantai ruangan menggunakan cairan deterjen, kemudian bersihkan dengan air bersih, dan setelahnya menggunakan klorin 0,05%. Adapun urutan pelaksanaan dilakukan mulai dari permukaan yang jarang disentuh ke permukaan yang sering disentuh. Pada proses pembersihan, hal yang perlu diingat yakni terkait penggunaan lap, di mana petugas harus menggunakan kain lap berbeda untuk masing-masing tempat tidur pasien. Dan proses dekontaminasi ruangan dilakukan minimal 2 kali sehari, dan lebih disarankan 3 kali sehari untuk permukaan yang sering disentuh. 2. Kamar pasien saat tidak ada pasien. Adapun terkait ketentuan protokol dekontaminasi ruangan atau kamar di saat tidak ada pasien, maka proses dekontaminasi dilakukan dengan segera saat pasien pulang atau pindah ruangan. Dan terkait prosesnya juga ditekankan dapat dilakukan sesuai urutan, yakni diawali dengan permukaan yang tidak sering disentuh, permukaan yang sering disentuh, buang limbah dan lepas linen, bersihkan dan disinfeksi tempat tidur secara menyeluruh. Adapun dalam proses dekontaminasi mengaplikasikan disinfektan ke permukaan lingkungan secara rutin di dalam ruangan dengan penyemprotan atau fogging tidak direkomendasikan. Selain ikhtiar dekontaminasi ruangan di lingkungan rumah sakit, standar operasional prosedur di tengah pandemi COVID-19 bagi lingkungan rumah sakit juga mengatur terkait proses dekontaminasi ambulans sebagai instrumen tak terpisahkan dalam proses pelayanan kesehatan. Berikut sejumlah rangkaian dari tata laksana dekontaminasi ambulans. Seperti biasa, dalam proses dekontaminasi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Sarung tangan rumah tangga, masker bedah, pelindung mata atau kacamata Google, face shield, pelindung kepala atau nurse cap, coverall, sepatu boot, kain lap bersih, cairan deterjen,
cairan disinfektan berbahan dasar klorin 0,05%. Setelah petugas memastikan kelengkapan alat pelindung diri dan alat yang dibutuhkan, maka proses dekontaminasi dapat dilaksanakan dengan sejumlah tahapan sebagai berikut. Namun, sebelum mengawali proses dekontaminasi, petugas berdoa dengan membaca lafaz basmalah dan cuci tangan sebelum bekerja. Tahap pertama dekontaminasi ambulans adalah disinfeksi dan bersihkan seluruh permukaan yang kontak dengan pasien menggunakan air mengalir dan deterjen. Dalam prosesnya juga ditekankan agar tidak dilakukan dengan penyemprotan. Selanjutnya, lakukan pengeringan dengan kain lap bersih. Setelah dipastikan kering dan bersih, lakukan disinfeksi dengan larutan berbahan dasar klorin 0,05% ke bagian permukaan yang kontak langsung dengan pasien. Tahap selanjutnya yaitu membuka seluruh jendela dan pintu belakang ambulans selama 15 menit untuk proses delusi atau pembersihan udara. Setelah selesai, tutup kembali pintu dan jendela dan ambulans siap digunakan kembali. Selanjutnya, petugas melepas alat pelindung diri atau APD yang dikenakan dalam proses dekontaminasi ambulans. 2. Bersihkan peralatan setelah digunakan dan dilakukan penyimpanan setelah membersihkan dan menyimpan peralatan yang digunakan untuk proses dekontaminasi. 3. Desinfeksi APD yang akan digunakan kembali. Sepatu boot, sarung tangan rumah tangga. Sesuai protokol APD yang digunakan sebelumnya agar disinfeksi agar dapat digunakan kembali. Dan ini sesuai dengan protokol dekontaminasi APD reuse diantaranya untuk sepatu boot dan sarung tangan rumah tangga. 4. Cuci tangan setelah bekerja. Terakhir, kembali cuci tangan setelah rangkaian proses dekontaminasi selesai. 5. Ditutup dengan membaca lafaz hamdalah.